Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini berjumpa kembali dalam renungan pagi pulang ke rumah, di mana pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, kita bersyukur oleh karena kita sudah memasuki bulan Oktober. Di mana bulan Oktober secara khusus kita akan mempelajari tema yang baru yang berbicara tentang Yesus sebagai imam besar kita. Ya, sebuah tema yang menjadi fondasi dasar sebagaimana judul renungan kita di pagi hari ini, yaitu pilar utama umat Advent. Ya, pilar utama umat Advent. Di pagi hari ini renungan kita atau ayat renungan kita diambil dari Daniel 3 ayat 14. Daniel 3 ayat 14 firman Tuhan berkata, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak." Tidak lengkap rasanya jika membaca Daniel pasal 13, Daniel 8 ayat 13 tanpa membaca juga Daniel 8 ayat 14. Sampai 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan kepada keadaannya yang wajar. Umat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, baik itu jemaat Argapura maupun yang menonton akan renungan pagi di pagi hari ini. Ya, bulan Oktober di dalam sejarah gereja Masehi Advent ke-7 mempunyai catatan yang khusus, di mana di bulan Oktober tahun 1844 ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang menandai permulaan kalau pada tahun itu masih disebut sebagai pergerakan Advent. Kalau kita baca renungan pagi kita, Nyonya White memberikan kepada kita gambaran situasi yang terjadi pada waktu itu, yang dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 428 sampai 430. Dikatakan bahwa hari-hari nubuatan itu telah ditunjukkan akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Sama seperti dunia Kristen lain, pada umumnya orang-orang Advent berpendapat bahwa dunia ini atau bagian daripadanya adalah bait suci itu. Mereka mengerti bahwa pemulihan bait suci adalah penyucian dunia ini oleh api pada hari terakhir yang besar itu. Sejak waktu itu mereka mengambil kesimpulan bahwa Kristus akan kembali ke dunia ini pada tahun 1844. Secara garis besar, ya, William Miller dan banyak orang yang menyelidiki akan firman Tuhan pada waktu itu dari kegenapan nubuatan 2300 petang dan pagi ini. Mereka menemukan berdasarkan catatan-catatan bahwa nubuatan itu akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Ya. Kita boleh baca bersama dan juga renungan pagi kita mengatakan bahwa ketika musim gugur bulan Oktober, tanggal yang mereka prediksi ya berlalu, ya, dan Yesus tidak jadi datang. Mereka bertanya-tanya, mana apa yang salah? Hal ini diungkapkan oleh Nyonya White dalam kutipan selanjutnya. Ya, penafsiran mereka akan nubuatan pasti salah, tetapi di manakah kesalahan itu? Banyak orang yang dengan terburu-buru menyatakan bahwa masa 2300 hari itu tidak berakhir pada tahun 1844. Tidak bisa menampilkan alasan kecuali bahwa Kristus tidak datang pada waktu yang mereka harapkan ia datang. Mereka coba untuk mencari di mana kesalahannya. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa ini nubuatan ini salah. Tapi setelah digali, tidak. Nubuatan ini benar, perhitungannya benar. Tapi poin di mana yang menjadi titik sehingga penggenapan nubuatan ini tidak terjadi. Ya, renungan pagi kita mengatakan kepada kita, kenapa hal ini menjadi pilar utama umat Advent. Nyonya White memberikan kutipan kepada kita. Tetapi Allah telah menuntun umatnya dalam pergerakan Advent yang besar itu. Kuasanya dan kemuliaannya telah menolong pekerjaan itu. Dan ia tidak akan membiarkannya berakhir dalam kegelapan dan kekecewaan. Untuk dicela sebagai gerakan palsu dan fanatik. Ia tidak akan membiarkan firman-Nya terlibat dalam keraguan dan ketidakpastian. Tetapi mereka menemukan dalam Alkitab penjelasan lengkap mengenai tempat kudus, keadaannya, lokasinya, dan upacara-upacaranya. Kesaksian penulis-penulis kudus begitu jelas sehingga tidak ada keraguan. Ya, jadi pada awal atau pada tanggal 1 ini, renungan pagi kita memberikan dasar kepada kita sebagai umat Advent. Ya, secara khusus
bahwa bulan Oktober 1844, pergerakan Advent, ya belum ada institusi gereja Advent pada waktu itu, membuat suatu dasar yang kokoh, ya pilar kita bahwa pada titik inilah pergerakan Advent itu mulai berkembang. Betul, pada waktu itu ada kekecewaan yang besar, ya. Mereka sebut itu dengan kekecewaan yang luar biasa, yang sangat besar. Tetapi Nyonya White mengatakan bahwa walaupun umat Tuhan kecewa pada waktu itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tetap menuntun mereka untuk melewati kekecewaan itu kepada janji pemenuhan janji yang luar biasa di depannya. Ya, dikatakan di sini bahwa umat-umat mereka yang terus mencari kebenaran dari firman Tuhan akhirnya mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang ya tempat kudus tersebut, keadaannya, lokasinya, dan upacara-upacara yang akan dibahas pada hari-hari ke depan dari renungan pagi kita. Ya, tapi poin yang ingin disampaikan oleh renungan pagi kita sebagai umat Advent, mari kita ingat bersama Oktober 1844 sebagai titik awal pergerakan Advent. Ia akan terus bergerak dan pada nantinya menjadi sebuah gereja yang kita cintai sampai saat sekarang ini. Pada pagi hari ini umat Tuhan dimanapun Anda berada, kita mempunyai sebuah pilar yang kokoh, yang kuat dalam sejarah gereja kita. Bukan hanya sejarah gereja kita, tetapi dalam ajaran dan doktrin gereja kita, yang tentunya berasal dari Alkitab, tentang bagaimana Yesus Kristus menjadi imam besar kita di dalam kerajaan surga. Kiranya pada hari bekerja kita dikuatkan untuk tetap yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus imam besar kita itu sedang bekerja untuk kita pada saat sekarang ini. Sebelum kita melangkah keluar dari rumah kita, mari kita serahkan diri kita, hidup kita kepada Yesus sebagai imam besar kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena tangan kasih-Mu boleh menghantarkan kami umat-umat Tuhan memasuki bulan Oktober di tahun 2020. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur untuk renungan pagi yang mengingatkan kami sebagai umat Advent untuk mengingat di bulan Oktober di tahun 1844 adalah sebuah titik pilar yang penting untuk kami ingat, untuk melandasi akan awal mula pergerakan Advent, awal mula gereja ini, awal muda kami mengerti lebih baik lagi bahwa Engkau sedang bekerja di dalam kerajaan surga sebagai imam besar kami. Oleh sebab itu hamba berdoa ya Bapa, agar seluruh umat Tuhan yang bersiap untuk melangkahkan kakinya dalam tugas pekerjaan di hari bekerja ini, mengingat dan berterima kasih oleh karena Engkau menjadi imam besar kami yang menolong kami umat-umat Tuhan melewati tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa secara khusus penjagaan-Mu menjadi bagian bagi kami ketika kami menghadapi pandemi yang terus berkembang luas di antara umat-umat Tuhan di lingkungan masyarakat kami. Jaga lindungi kami masing-masing ya Bapa, sehingga umat-umat Tuhan dapat tetap sehat, kuat, baik ketika berada di rumah maupun ketika berada di luar rumah. Inilah doa dan harap kami ya Bapa di pagi hari ini. Kiranya Engkau mendengarnya dan menjawabnya dengan kebesaran kasih-Mu saja. Karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.